Anak-anak, kita berjumpa lagi pada pelajaran seni budaya kelas 9 dengan materi unsur pendukung tari kreasi. Nanti diharapkan anak-anak bisa memahami, menjelaskan, kemudian mengkomunikasikan, dan endingnya nanti bisa memperagakan tari dengan menggunakan unsur-unsur pendukung seni tari. Unsur pendukung seni tari ini sangat dibutuhkan oleh koreografer atau seorang penari agar bisa mengkomunikasikan atau menjelaskan makna apa yang terkandung dalam tarian tersebut. Ada 5 unsur pendukung seni tari, diantaranya yaitu yang pertama adalah iringan, yang kedua adalah properti, yang ketiga adalah tata rias dan busana, kemudian yang keempat adalah tempat pentas, dan yang terakhir adalah tata lampu atau lighting. Mari kita pelajari bersama-sama. Unsur pendukung tari. Tari sebagai bentuk seni merupakan salah satu sajian pertunjukan yang mengarah pada estetika manusia. Kehadiran tari di depan penikmat atau penonton bukan hanya menampilkan serangkaian gerak yang tertata baik, rapi, dan indah semata, melainkan juga perlu dilengkapi dengan berbagai unsur pendukung dalam penampilannya. Dengan demikian, tari akan mempunyai daya tarik atau pesona bagi penonton yang menikmatinya. Unsur-unsur pendukung tersebut yang pertama, iringan atau musik. Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi, ritme, dan dramatik. Ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Sumber melodi dapat kita ketahui rangkaian nada-nada. B. Ritme adalah degupan dari musik yang sering ditandai dengan aksen atau tekanan yang diulang-ulang secara teratur. C. Dramatik, yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Salah satunya adalah tari Zipin Demak yang diiringi dengan musik rebana. Unsur pendukung yang kedua yaitu properti tari. Properti merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Properti tari pada dasarnya dapat digunakan untuk memberikan keindahan bentuk pada pertunjukan tari agar garapan tari akan terlihat lebih sempurna. Penggunaan properti tari harus mempertimbangkan jenis, fungsi, dan ketepatan dalam penggunaan properti tari dengan baik dan benar. Kualitas penguasaan dan keterampilan dari seorang penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format garapan tari yang berkualitas. Properti tari mempunyai banyak ragam bentuk dan fungsi, contoh selendang, tongkat, keris, payung, piring, panah, pohon-pohonan, sapu, dan sebagainya. Unsur pendukung yang ketiga yaitu tata rias dan busana tari kreasi. Busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan-pertunjukan tari. Sedangkan aksesoris adalah bagian dari busana. Busana dan tata rias sebagai sarana pembantu artinya bahwa tanpa busana atau hanya dengan gerak saja, maka suatu pertunjukan tari telah terjadi. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan atau melekat dengan seorang penari. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian. 5 busana tari tersebut yaitu yang pertama, pakaian dasar. Yang kedua, pakaian kaki atau sepatu. Yang ketiga, pakaian tubuh. Keempat, pakaian kepala. Dan yang kelima, perlengkapan-perlengkapan. Tata rias dan tari kreasi begitu terbuka terhadap perubahan. Hal tersebut berbeda dengan tata rias dan busana tari tradisi dengan desain yang baku. Penggunaan tata rias dan busana tari kreasi bebas sesuai dengan karakter atau keinginan koreografer atau penyusun tari.
Unsur pendukung tari yang keempat yaitu tempat pentas. Di Indonesia, kita dapat mengenal bentuk-bentuk tempat pertunjukan atau pentas seperti lapangan terbuka atau arena terbuka. Kita dapat menyaksikan pertunjukan-pertunjukan tari yang diselenggarakan di halaman, seperti pertunjukan tari tradisional di lingkungan rakyat yang sering dipergelarkan di lapangan terbuka. Berikutnya, pendopo. Biasanya digunakan atau dilakukan oleh para kaum bangsawan, yaitu suatu bangunan yang berbentuk joglo dan bertiang 4 tanpa penutup pada sisi-sisinya. Yang ketiga yaitu prosenium. Di panggung prosenium ini, penonton hanya bisa melihat dari sisi depan saja. Unsur pendukung yang terakhir yaitu tata lampu dan tata suara. Sarana dan prasarana yang ideal bagi sebuah pertunjukan tari adalah jika gedung pertunjukan telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang, khususnya tata lampu atau lighting dan tata suara atau sound system. Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari yang berfungsi untuk kesuksesan pergelaran. Suatu penataan lampu harus bisa memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Dalam penataan suara, dapat dikatakan berhasil jika dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Artinya, penonton bisa mendengar dengan baik dan jelas tanpa gangguan apapun sehingga terasa nyaman. Berikutnya yaitu memperagakan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung. Dengan mengetahui keunikan ragam gerak tari Nusantara, berikut adalah sebuah gambar dengan tema gerakan-gerakan tari resik-resik lengkap dengan propertinya. Silakan dilihat gambarnya pada PPT tersebut. Demikian materi unsur pendukung tari kreasi. Diharapkan anak-anak nanti bisa mempraktekkan di rumah dan nanti bisa untuk mengerjakan tugas akhir semester dalam bentuk sebuah tarian sesuai dengan passion kalian masing-masing. Anak-anak nanti diharapkan bisa all out, bisa memperagakan sesuai dengan unsur pendukung tari dengan baik.